kuisnya. Ya, jadi hadiah dari Ibu Yuta ini surprising atau hadiah orang tidak tahu isi apa. Ya, masih tak segel baik-baik. Oke, masih yang hadiah yang tadi. Ya, tunggu. Coba sebutkan 5 pengurus BTM. Maju ke depan. Nama lengkapnya. Pengurus harian. Ya, 5 orang. Coba mana? Nama hari-hari? Oh, nama hari-hari boleh. Ayo. Maju. 5 oh, kaki pengurus BTM. Nanti sabata. Coba disudahkan Anggi. Yang lain mana? Mudah sekali ini. DP nama hari-hari saja. 5 nama pengurus harian BTM. Coba maju. Coba ayo maju ya. Nah, pengurus Badan Pengurus Masjid At-Taubah, yang ketuanya Pak Jamal Monto, sekretaris Pak Yusar, Pak Samsudin Kadir, Pak Mahmud Dumbi, Pak Sulaiman Musjamal. ya langsung dapat di ayat tasbih. Baik, untuk hadiah dari Ibu Yulita Gobel, itu pertanyaan dari Febrian Pelusa dari saudara Arif. Silakan Arif. Ini soalnya sangat mudah. Sebutkan 10 nama pondok yang ada di dalam lapas. 10 nama pondok. Ya, ayo silakan. Mapenaling, Rauda, Musdalifah, Isolasi, Ya, dia bilang tadi Arafah, benar, yang terakhir. Sudah, 10-10, ya. Baik, tepuk tangan dulu hari ini luar biasa ya. Mana semangatnya dulu? So, tidak semangat ini. Ya Allah, perhatian sedikit lagi. Ya, hari ini sudah datang para ustadz kita yang akan memberikan tausiah. Dan untuk itu sebelum mulai, mohon untuk teman-teman mengatur tempat duduk karena pada saat ceramah dimulai, teman-teman marbot akan membagikan takjil atau makan buka puasa. Ya, mohon diluruskan safnya. Ya, silakan mengatur supaya teman-teman marbot tidak kacau dalam membagikan makanan buka puasa. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu maka kita mulai acara dan corong saya serahkan kepada Master of Ceremony Bapak Rahman Dedo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat beliau Bapak Kasdim Lato selaku Dinadik di Lapas Kelas 2 Kota Gorontalo. Yang terhormat beliau penceramah hari ini Bapak Ustadz Usman D. Ali SAG. Yang kami hormati Ketua Harian Badan Kamil Masjid atau beliau Bapak Jamal Mauluto Sarjana Hukum. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini, alhamdulillah kita masih mendapat rahmat dan hidayah dari Allah sehingga kita masih bersama-sama di tempat ini serangkaian dalam hal kajian atau ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh penceramah dalam hal pembinaan mental dan spiritual oleh Lapas Kelas 2 Kota Gorontalo. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah percikan rahmat itu sampai kepada kita semua yang masih tetap konsisten menjalankan sunnah dan ajaran-ajaran beliau. Hadirin yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, acara di sore hari ini dengan seraya membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Acara dibuka dan akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Anton Hulinggapo. Pada beliau kami undang dengan hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Demikian pembacaan suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh beliau Bapak Purwokerto. Mudah-mudahan lebih menambah keberkahan acara kita di sore hari ini yang memberikan rahmat kepada kita semua dan pahala yang berlimpah untuk membaca dan kepada kita semua. Amin. Selanjutnya kita ikuti sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Tasdim Lato Sarjana Hukum selaku pembina kita di Masjid At-Taubah. Pada beliau kami undang dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kami hormati, kami muliakan beliau Mukarram Bapak Usman D. Ali hari ini yang kesekian kali, tapi cukup panjang waktunya baru kita undang beliau. Terima kasih jauh dari Limboto Barat ya Pak. Oh, Telaga Biru hadir ke tempat ini untuk bersama dengan kita dalam rangkaian buka puasa bersama. Kemudian kami hormati juga beliau Al-Mukarram Bapak Yasin Bahwa SAG. Ya. Ini guru kita Pak, guru kita di bidang riyadh. Ya, cukup lama beliau ngajar di sini. Kemudian yang kami hormati pula Pak Ketua dan jajarannya, ya, para koordinator di bidang dakwah dan terus Pak Sek saya tidak lihat, keluarga, ya, Pak Sek ya, harga soalnya tadi lagi mengurus perairan juga beliau. Kemudian kami hormati MC luar biasa ya. Tadi baru ikut bertanding, sekarang sudah tampil lagi. Kemudian yang baca kalam nilai. Ya, terima kasih Pak Anton, beliau senior kita di sini. 3 kali mengikuti pendidikan di lapas kelas 2. Tidak mudah Pak, makanya bagus bacanya. 3 kali sekolah di sini. Dan insya Allah ini adalah pendidikan terakhir. Kalau 3 kali berarti sudah doktor berlalu. Insya Allah beliau keluar mau beliau ini apa namanya, untuk menjadi mubalik, ya balik lagi dulu ke sini. Insya Allah
Kemudian kami banggakan para jamaah yang hadir, secara live streaming. Insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini di tengah cuaca yang cukup dingin. Kita berkumpul di tempat ini, Allah berikan nikmat sehat, nikmat kuat, dan kita masih bisa bersama dan mau menyelesaikan puasa di hari yang ke-7. Insya Allah puasa hari ini selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengajak kita semua bersalawat atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah curahan rahmat serta syafaat beliau sampai kepada kita sampai di yaumil akhir. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya punya waktu 5 menit, nanti Pak Ustadz punya waktu 30 menit. Kita juga ilmu dengan beliau ini cukup lama, baru ini bisa hadir. Berapa kali juga mungkin teman-teman mau mengundang, tapi memang ada kesibukan lain. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema hari ini yang dikasih panitia ke beliau adalah puasa dan disiplin. Ya, puasa dan disiplin. Ini juga tema yang sangat sangat luar biasa dan sangat bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Memang kata kunci itu adalah disiplin. Maka di militer itu disiplin itu adalah nafas. Jadi kalau nafas sama dengan jiwa gitu. Ya, dia tidak boleh terpisah dengan tubuh. Nah ini yang akan diulas oleh beliau bahwa bagaimana puasa, bagaimana disiplin. Kemarin disampaikan bahwa puasa ini tentunya tidak hanya sekedar makan, menahan lapar atau menahan lahap. Tetapi kemudian bagaimana kita menyikapi puasa ini sebagai madrasah tarbiyah bagi kita. Dan salah satu poin itu adalah yang diulas oleh Pak Ustadz tadi. Ya. Satu kedisiplinan itu adalah ketika ada orang berbicara, tidak ada lagi orang bicara di samping kanan saya. Dengar aja. Dengar orang yang menyampaikan. Itu bagian, artinya sangat kecil. Karena saya juga di sebelah, orang lagi bercakap di sebelah juga bercakap, akhirnya tidak tahu apa yang nanti disampaikan. Ketika ditanya sama Anwar, apa judulnya tadi? Nggak ada yang dapat, berarti lewat ya. Kalau dia lewat di otak nggak apa-apa. Artinya kalau dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak ada masalah. Yang penting dia lewat di otak dulu, baru dia keluar telinga kiri. Jangan sama sekali tidak masuk. Nah kalau orang lagi bicara kemudian yang lain juga bicara, boleh jadi itu tidak bisa masuk. Bayangkan dua orang berhadapan, di depan bicara, di depannya juga bicara, saling bicara. Jadi tidak ada jeda di sana. Mereka sama-sama berbicara. Nah, apa yang didapat dari situ? Nah, puasa hari ini mengajar kita untuk itu. Bagaimana etika, ya, berbicara, bagaimana etika tentang perilaku kita. Nah, panitia cukup brilian ketika memikirkan tentang tema-tema yang akan dibawa.
Jadi kita diantar dari satu tema ke tema yang lainnya, mengubah arus berpikir kita, tidak hanya menganggap bahwa puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Maka ada lagunya itu ada anak bertanya kepada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Itu mendalam, sangat mendalam ya. Nanti mungkin kita akan dapat pencerahan dari beliau. Sekarang Pak Ustadz Usman Abi terkait dengan puasa dan disiplin. Dan ini sudah diterapkan di kita semua sebenarnya ya. Jadi yang kita dengar itu hanya istilah di PD. Disiplin adalah nafas ya. Berarti kalau nafas tidak boleh berpisah dengan tubuh. Kapan dia berpisah mati? Mau coba? Tahan saja dulu ya. Seperti ya, lumayan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harapan kami ya, insya Allah mudah-mudahan juga puasa seperti ini, kebersamaan seperti ini adalah bagian bagaimana kita membangun sebuah konsep ukhuwah Islami ya, agar jalinan yang betul-betul dari kita, dan ini tidak sekedar basa-basi, tetapi bagaimana kita bangun ini dari tempat ini, kemudian menuju ke tempat kita beristirahat di pondok, kapan kita berinteraksi dengan orang lain, itu adalah bagian yang kita bangun di tempat ini. Mudah-mudahan insya Allah hari ini apa yang nanti akan disampaikan sedikit banyaknya tentunya insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Saya kira mungkin itu. Terima kasih, dan terima kasih juga buat tim yang sudah mengarahkan kita semua untuk bisa duduk ya di tempat ini. Terkadang memang mencari sesuatu yang baik itu ya kelihatannya gampang, tetapi memang gampang dilihat, tapi prosesnya itu memang membutuhkan sebuah pengorbanan ya. Sama dengan orang mau sholat itu gampang Pak ya kan, berdiri saja seperti itu, dan waktunya kita cuma 5 menit, ketimbang kita mungkin duduk nonton di TV, kemungkinan kita mungkin berbicara dengan teman berjam-jam. Tetapi karena mudah itu, ternyata di situ banyak yang sulit melakukan. 5 menit sulit sekali melakukan. Nah, itulah sebuah konsep kebaikan, karena ada proses yang harus dilalui. Kira-kira sholat itu kalau tidak dibarengi dengan wudhu dulu, mungkin baru bangun tidur langsung datang di masjid, ada yang sholat. Tapi kan tidak seperti itu diatur tahapannya, proses itu. Nah, kemudian sulit itu, yang membuat sulit itu adalah bukan dari luar, itu kembali lagi ke diri kita. Kitalah yang mempersulit, dan kitalah yang kemudian menjadi setan di situ. Tidak usah lagi tanya di mana itu setan. Ya, saya kira mungkin itu sudah lewat 1 menit. Terima kasih banyak atas perhatian, atas kehadirannya di tempat ini. Terima kasih lagi kembali Pak Yasin, Pak Ustadz sudah hadir. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Pembina kita, Bapak Haji Kasim Lama Sarjana Hukum. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi perhatian kita semua dan menjadi motivasi untuk kita semua untuk meningkatkan disiplin serta melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita di tempat ini. Selanjutnya kita akan mengikuti
ceramah atau kajian agama yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustaz Usman Deani Sage. Pada beliau kami undang dengan hormat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan restu kita sekalian, acara ceramah pada sore hari ini kita mulai. Bertemu dengan orang yang vakum, ternyata dia adalah sarjana hukum. Izinkan kami mengucapkan Assalamualaikum. Semoga bibir kita semua berhias senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita ingin melihat bulan, lihatlah pada waktu malam. Semoga kita semua masih konsisten dengan Islam. Sekali lagi jawablah ini salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam kami Allah akan masukkan ke dalam surga. Bismillah walhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ala rasulihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik wa sallim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah yang Maha Pengasih, Tafil Kasih dan Maha Penyayang, sayangnya yang tak terbilang, yang masih memberikan kesempatan lahir dan batin untuk kita sekalian, sehingga pada saat ini Allah pertemukan kembali di ruangan yang mubarakah ini, serangkaian menghadiri acara ceramah agama pada saat ini. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada semulia-mulia Rasul akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah rahmat tersebut akan tercurah pada kita sekalian, teristimewa kita yang hadir di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat akan muliakan Kasih Binasik Bapak Kasdin Latul Ishaq, yang kami hormati Ketua Badan Tanggal Masjid At-Taubah yang hadir pada saat ini bersama pengurus dan seluruh jamaah, yang kami hormati kita semua yang hadir pada saat ini, yang kami hormati Qorik, pembaca atau tilawah Al-Quran yang telah membacakan untuk kita sekalian. Semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya bukan merasa pintar tapi pintar merasa. Hari ini saya bukan merasa tahu tapi tahu merasa. Apa yang dirasakan oleh kita sekalian sama seperti yang saya rasakan juga. Bedanya kita semua duduk dalam keadaan tenang, saya berdiri dalam keadaan tegang. Maka izinkan saya bicara apa adanya dan bukan yang ada apanya. Setuju ya? Oke. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu ini sudah semakin cepat untuk kita sekalian. Ya. Inilah pergiliran waktu, dan waktu itu yang Allah gilirkan kepada kita sekalian. Tahu-tahu, sudah tahu? Ya, kita sudah mengerti begitu. Maka dengan adanya waktu ini, Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Ini sumpah Allah dalam Al-Quran. Demi waktu. Waktu yang mana? Waktu yang mana saja. Maka setelah itu disambung lagi, wal asri innal insana, sesungguhnya seluruh manusia ini dalam keadaan rugi. Beruntung masih ada sambungannya. Kalau tidak, orang sholat rugi, orang puasa juga rugi, orang haji rugi. Tapi Allah masih sambung. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Siapa yang tidak akan rugi adalah orang-orang yang berpesan dalam kebaikan dan berpesan dalam kesabaran. Itu yang tidak akan rugi. Baru yang berikut, orang-orang yang beriman juga tidak akan rugi. Subhanallah. Kita datang ke sini, duduk bersimpuh semuanya di sini, tidak rugi. Kenapa? Karena kita memanfaatkan waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Betul ya? Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Barangkali hari ini masa kita, tahun depan kita tidak tahu masanya siapa lagi. Maka gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Saya tadi Pak ini Bapak Yasin seperti Valentino Rossi. Kita mengejar waktu Pak Jubair, mengejar waktu. Karena yang dikasih itu jam 17.00 sudah di sini. Saya sudah mulai pusing. Pokoknya mobil dengan motor lipat gondrong. Karena mengejar waktu. Iya. Waktu itu sangat berharga. Dan ingat, waktu tidak akan berulang lagi. Betul ya? Karena kita hidup dari 3 waktu. Pertama, waktu kemarin. Yang kedua, waktu kini. Dan yang terakhir, waktu yang akan datang. Begitu juga dengan masa. Yang pertama, kita hidup dari masa lalu. Yang kedua, masa kini. Dan yang terakhir, masa yang akan datang. Masa lalu biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit-ungkit lagi. Betul ya? Masa kini sementara kita jalani, masa depan belum tentu kita gapai. Alhamdulillah kita ada satu masjid namanya Masjid At-Taubah. Allah berikan satu masjid namanya Masjid At-Taubah, merenung diri tentang waktu. Dulu dan dulu. Boleh yang begitu ya? Iya. Waktu kemarin sudah berlalu. Tidak boleh lagi kita kasih pulang kemarin, itu waktu yang lalu. Waktu kini sementara kita jalani, waktu depan belum tentu kita gapai. Subhanallah. Mari kita gunakan waktu. Dalam hal ini disiplin waktu. Orang-orang di tentara Bapak dan Ibu tadi dikasih bilang tadi bahwa disiplin adalah nafasku. Subhanallah. Iya. Kalau orang-orang yang sudah disiplin waktu Bapak dan Ibu, mohon maaf, mereka tidak lagi menunda-nunda tentang waktu. Apalagi waktu ibadah mereka tidak tunda-tunda lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu juga tentang waktu. Itu juga tentang waktu. Waktu apa? Waktu sholat. Maka tinggalkanlah apa yang kita sementara kerjakan, karena waktu sholat sementara menunggu kita. Waktu yang telah kita lalui tidak akan berulang lagi. Seperti yang ada begini, mohon maaf Bapak, kami minta waktu. Nah ini kan waktu.
Mohon maaf Bapak, sekali minta waktu barangkali di hari Kamis. Nah itu waktu itu adalah kesempatan. Kalau untuk orang-orang beriman Bapak jamaah sekalian, mohon maaf, nanti sudah di tenggorokan ini kita sudah akan berteriak kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda dulu waktuku. Untuk apa? Untuk meninggalkan keluargaku, alias dia akan meninggal dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa aku minas solihin. Kalau engkau tunda waktuku ya Allah, ini mengenai waktu lagi. Kalau engkau tunda waktuku ya Allah, maka aku akan berbuat baik dan bersedekah kepada orang lain. Tapi kata Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluhum. Wahai hambaku, tiada lagi tunda-menunda tentang kematianmu hari ini, dan di hari kiamat seluruh amal perbuatanmu aku yang akan membongkar semuanya. Subhanallah. Justru itu pergunakan waktu yang diberikan oleh Allah yang hanya sementara. Betul ya? Kita di sini hanya sementara. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, terpaksa atau tidak, kita akan keluar dari ruangan ini, akan menuju ke keluarga kita. Itulah juga diatur oleh waktu. Betul ya Pak? Diatur oleh waktu. Sedikit lagi kita yang akan mau keluar di sini. Ya Allah, kenapa waktu ini lama sekali waktu ini? Nah ini, sedikit lagi kita akan bertemu dengan keluarga kita, istri dan anak yang kita cintai dan mencintai kita, karena kita diatur oleh waktu. Maka saya harap pada kita sekalian, gunakan waktu ini sambil menunggu kita akan keluar dari sini. Mari kita bertobat kepada Allah di Masjid At-Taubah ini. Subhanallah. Iya, Bapak. Taubat kita yang mana? Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khotoya. Itu ucapan hamba ketika dia menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah. Boleh Bapak ya? Boleh ya? Yang berikut, siapa yang tidak berdosa? Kita semua berdosa. Jangankan kita, Nabi Adam adalah berdosa juga. Subhanallah. Tapi ketika dia selesai melaksanakan yakni kesalahan, dia berkata kepada Allah, Rabbana zolamna anfusana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sudah menganiaya diri kami, ya Allah, ampuni kami. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, sepertilah kami orang-orang yang dirugikan. Subhanallah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Betul ya? Iya. Bedanya kasih dengan sayang. Kalau kasih semua Allah beri, tapi kalau sayang Allah langsung beri kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Subhanallah. Jamaah sekalian kalau Subhanahu wa ta'ala, dengan waktu yang hanya sementara ini, Ramadan tinggal menghitung hari lagi. Semua habis ini Ramadan, waktu Ramadan semua habis. Ada yang bertanya, Pak, kenapa Allah hadirkan Ramadan ini di ruang kita? Ada yang tahu jamaah sekalian, kenapa Allah hadirkan Ramadan di ruang ini? Kenapa? Karena Allah sayang kepada kita. Betul ya? Allah sayang kepada kita, tapi kita tidak sayang kepada Allah. Allah sudah sayang kepada kita, tapi kita tidak sayang kepada Allah. Kenapa? Ramadan 29-30 hari berada di rumah kita sebagai tamu yang agung. Kita tidak memanfaatkan waktu itu. Di kampung-kampung Bapak dan Ibu, kalau kita lihat, Allahu Akbar, Allah mampu ini semuanya.
waktu yang telah, waktu yang sementara jalan, mereka manfaatkan untuk yang tidak baik-baik. Menunggu yakni makan sahur, mereka berdiri semua datang basragas tuh. Yang main yang 28. Apa yang 28 itu? Domino ya? Nah itu mereka mau tunggu waktu sahur, ya Allah. Untuk kita hari ini, ketika kita bangun dari tempat tidur kita, saya sarankan, yang pertama, setelah kita mengambil air wudhu, tolong sholat sunat wudhu dulu, boleh? Insya. Yang kedua, sholat sunat taubat, boleh? Insya. Setelah itu kita sholat tahajud, boleh? Setelah itu kita sholat hajat. Setelah itu kita sholat witir. Apa itu sholat witir? Waktu penutup dari seluruh sholat sunat kita tutup dengan sholat witir. Subhanallah. Apalagi kita bangun tengah malam, waktu yang Allah berikan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa yang bangun tengah malam melaksanakan yakni sholat tahajud, maka Allah maqaman mahmuda, Allah akan berikan tempat yang terbaik di sisinya Allah. Subhanallah. Jemaah sekalian, waktu begitu cepat, Ramadan sedikit lagi akan meninggalkan kita. Tapi bertanya begini lagi, kita suka dengan Ramadan, waktunya Ramadan kita suka, tapi Ramadan tidak suka dengan kita. Ada? Ada? Kita suka dengan kedatangan Ramadan, tapi Ramadan tidak suka dengan kita. Kenapa? Karena kita tidak mensucikan diri terlebih dahulu sebelum Ramadan. Subhanallah. Ada satu nyanyian yang di sini dosa, di situ dosa, di mana-mana orang berdosa, sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Di sini dosa, di situ dosa, di mana-mana ada dosa. Tapi sebaik-baik orang berdosa, orang sujud di hadapan Allah. Subhanallah. Keluarga kita barangkali mereka sementara tidur jam 2, kita sudah dibangunkan setengah 3 untuk apa? Sujud merintih di hadapan Allah. Waktu panjang Bapak dan Ibu yang kami hormati. Justru itu manfaatkan waktu. Kalau tidak, waktu yang akan memanfaatkan kita. Waktu adalah pedang. Siapa yang tidak akan menggunakan waktu, maka pedang yang akan melibasnya. Justru itu, tahu-tahu sudah waktu, tahu-tahu sudah waktu. Ya Allah, alhamdulillah saya sudah akan, ya Allah. Syukur ketika kita akan keluar dari sini dalam keadaan waktu, maka kita sujud kepada Allah. Bagaimana sujud kita? Syukron lillah, syukron lillah, syukron lillah. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, pentingnya waktu dalam kehidupan kita untuk mendisiplinkan kita dalam kehidupan ini. Alhamdulillah kita semua di tempat dibimbing, diberi petua, diberi informasi, dan diceramahi oleh para ustadz-ustadz kondang. Ini tujuannya untuk apa? Lebih menambah ilmu dan pengetahuan kepada kita setelah kita keluar dari sini, menjadi manusia yang paripurna, manusia yang luar biasa, tapi bukan manusia yang biasa di luar. Subhanallah. Di sana saya tanya, marrabbuka, sana
siapa Tuhanmu? Allahu Akbar. Jawabannya, Allahu Rabbi. Betul ya Pak ya? Allahu Rabbi. Maka kalau Allahu Rabbi, sujud di hadapan Allah. Jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan ini. Karena sedikit lagi Ramadan akan pulang dan dia akan bercerita kepada Allah. Ceritanya barangkali beragam-ragam. Saya berada di rumah yang satu itu, mereka tidak sambut dengan baik saya, mereka sia-siakan saya. Maka Allah mengatakan, iya, nanti aku yang akan membalas mereka. Kenapa? As-sawmu li wa ana ajzibi. Artinya puasa itu untukku dan aku yang akan membalas puasa itu. Justru itu kepada kita sekalian yang hadir di sini, ingat, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka insya Allah Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Insya baru bergembira, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Apalagi kalau kita laksanakan, subhanallah, insya jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di hari yang ke-7. Hari ke-7 ya. Ada yang hari ke-8, ada yang hari ke-9. Di mana itu keluarga kita yang berada di seberang sana, mereka sudah 9 hari ini. Ada yang sudah 8 hari, ada yang sudah 7 hari. Itulah waktu. Jangan kita mempersalahkan yang begitu. Cuma yang kita persoalkan, kenapa kita tidak melaksanakan ibadah suci Ramadan? Ya. Justru pada kita sekalian hari pada saat ini, indahnya waktu kita bertemu dengan Allah. Allah panggil kita dengan apa? Dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya hayya 'alas shalah. Jawabannya kenapa kita begini? Tiada daya dan kekuatan kecuali kekuatannya Allah. Walaupun masjid dekat rumah kita, kalau tidak ada hidayah, jamaah sekalian, Allahu Akbar, terasa yakni masjid itu berada di luar negeri. Subhanallah. Mari kita rindu dengan masjid, kita makmurkan lagi ini masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Beberapa detik lagi waktu untuk berbuka puasa sudah akan. Ini waktu lagi. Baik ya? Di kampung-kampung kami pernah lihat banyak sekali yang beli kue, Pak. Ya Allah, dorong sombek apa ini kue? Ada yang ada yang 100.000. Tapi ketika masuk beduk tanda buka puasa, dorong tidak mau makan itu. Di mana sebenarnya yang tadi itu? Waktu kita itu sangat apa ya? Hawa nafsu untuk suka makan itu ada. Tapi ketika beduk tanda buka puasa so habis. Iya. Semua tersedia di atas meja. Dari eskalator tua, eskalator muda, eskalator, dia lipat gondrong semua. Akhirnya ketika sementara akan sholat, anaknya bertanya kepada bapaknya, Pak, tidak mau sholat? Oh, bagaimana kita mau sholat? Oh, so mati dia dengan kalah. Iya. Justru para kita sekalian hari pada saat ini, dengan adanya sedikit lagi waktu tanda buka puasa untuk kita sekalian,
Mari kita manfaatkan untuk apa? Waktu yang tepat untuk memohon kepada Allah ketika sedikit lagi kita menghadapi hidangan kue yang sementara disiapkan. Mana itu? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada ya? Allahumma inna a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu juga satu. Yang berikut, doakan keluarga kita, istri kita yang berada di seberang sana, doakan mereka dalam kebaikan. Tunggu papa mama. Kalau baru begitu ya, boleh begitu. Tunggu kepulanganku. Apa yang membatasi? Waktu yang membatasi. Subhanallah. Maka kalau baru dari seberang sana, kita mohon doa. Ya, boleh Bapak ya. Kita mohon doa kepada keluarga kita berada di sana supaya mereka mendoakan kita dalam keadaan sehat wal afiat. Insya Allah. Mari kita sama-sama, sedikit lagi sudah akan duduk tangan, sedikit lagi ya Pak ya. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah kita jangan merasa dipuji oleh orang, karena yang patut dipuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selalu dipuji oleh orang, berarti martabat kita turun. Biarkanlah Allah yang akan memuji kebesaran kita. Kita berdoa, ya Allah, sembunyikanlah kebaikanku sama seperti Engkau menyembunyikan seluruh dosa dan kesalahanku. Itu yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, kalau aku berbuat baik, barangkali itulah menurutmu. Tapi ketika aku berbuat yang jahat, ampuni kesalahan dan dosa-dosaku. Insya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah minal khataya. Jemaah sekalian, mari kita berdoa. Jangan biarkan saya berdoa tuntun dengan amin, karena kita tidak tahu di acara seperti ini dari mulut siapa doa ingin adil diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi 'ala kulli hal. Hamdan syakirin hamdan na'im hamdan fi mikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likal 'azimi sultani. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahtika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqdil hajati ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Andai ceramah ini ada yang salah jangan laporkan kepada Pak Polisi. Kembalikanlah ke diri pribadi, insya Allah kita bisa memperbaiki. Akhirnya burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Nasr minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih kami sampaikan pada beliau, dan waktunya kita akan bergabung.